Kula ajeng bidal wawancara nyambut damel. Oh iya, lewe sarapan durung le. Sampun Bu, kula sarapan orek tempe. Nggih. Kula nyuwun pangestune nggih Bu. Iya, itu mesti dongake. Pokoknya mau pas wawancara, rasah gleleng, rasah sembrono, mesti dongake. Nggih, matur kula ajeng nampak. Yo, hati-hati. Saya mau daftar interview sama Mr. William. Iya mas, saya juga mau daftar kerja di sini. Mas namanya siapa? Kenalin mas. Siapa? Nama saya Steven. Oh, nama saya Yanto, Mas. Oh Yanto. Ya. Salam kenal ya mas. Ya, salam kenal. Saudara Steven Wijaya bisa langsung masuk ke ruang interview. Silahkan masuk. Baik kak, terima kasih. Silakan. Baik Pak, terima kasih. Steven Wijaya, mungkin boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik Pak, perkenalkan nama saya Steven Wijaya. Saya merupakan lulusan dari Universitas Diponegoro tahun 2017. Saya merupakan orang yang kreatif, inovatif, dan produktif, serta saya mudah untuk beradaptasi dalam tim, serta saya dapat membangun relasi dalam tim kerja. Baik saudara Steven, saya melihat di CV Anda bahwa Anda sangat passionate untuk bekerja di bidang digital marketing. Ini kalau boleh saya tahu nih saudara Steven, mengapa Anda tertarik pada bidang tersebut? Baik Pak, saya tertarik dalam digital marketing karena selain dasarnya saya adalah lulusan dari desain komunikasi dan visual, saya juga memiliki pengalaman freelance graphic designer. Selain itu saya juga menjadi asisten laboratorium di Universitas Diponegoro, Pak. Tapi saudara Steven Wijaya, ini melihat skill Anda, ya ini sangat general sekali. Anda mengatakan bahwa Anda kreatif, kemudian inovatif, dan bisa beradaptasi untuk bekerja dengan tim. Ini saya ingin tahu bagaimana Anda membawa skill tersebut untuk menunjang kemauan Anda untuk bekerja di digital marketing tersebut. Baik Pak, dalam digital marketing ini dibutuhkan sebuah kreativitas. Nah, kreativitas yang saya maksud di sini adalah saya mampu membuat sebuah konsep untuk dikembangkan menjadi sebuah inovasi untuk menunjang pekerjaan saya nanti, Pak. Seperti itu. Baik, saudara Steven, mungkin cukup mengesankan ya jawaban yang Anda berikan. Mungkin ini pertanyaan terakhir dan akan menutup interview kita pada hari ini. Kalau saya boleh tahu ini, saudara Steven, apa yang membuat perusahaan harus menerima Anda untuk bekerja bersama kami? Baik Pak, alasan perusahaan harus menerima saya memiliki personal skill yaitu kreativitas, inovatif, dan teamwork Pak. Selain itu saya juga memiliki pengalaman di dalam freelance graphic designer dan asisten laboratorium. Dan saya yakin saya dapat membantu perusahaan untuk mencapai target yang dituju. Baik saudara Steven, mungkin sesi interview kita pada siang hari ini dan saya mengucapkan terima kasih karena Anda telah bersedia di interview pada hari ini. Ditunggu kabar baiknya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saudara Yanto Putra bisa langsung masuk ke ruang interview. Jadi Pak. Silakan.
Baik, Saudara Yanto Putra, mungkin boleh perkenalan diri terlebih dahulu untuk mengawali sesi interview pada hari ini. Baik, Mr. William, perkenalkan nama saya Yanto Putra. Saya dari Bantul. Oke, baik. Mungkin boleh dijelaskan Anda pernah pendidikan terakhir Anda di apa, pada jurusan apa? Saya pendidikan terakhir kuliah Universitas Negeri Gajah Mada. Mungkin kalau saya melihat ini kemampuan Anda cukup baik ya. Anda menguasai beberapa komponen dari desain. Mungkin Anda dapat menjelaskan bagaimana kemampuan tersebut. Untuk ngedit sendiri, saya emang sudah banyak, tapi ya sekedar saya hanya ngedit gitu, Mas. Oke, mungkin kita melihat ke pengalaman Anda ya. Anda pernah menjadi lead designer, kemudian project manager juga, UX design lead, kemudian product development lead. Mungkin dapat dijelaskan pengalaman tersebut, mungkin project yang pernah Anda buat atau apa yang Anda dapatkan dari pengalaman tersebut? Oke, mungkin Mister untuk pengalaman yang tadi saya punya, mungkin untuk itu saya bisa untuk mempertajam ilmu editor saya. Jadi dengan banyak pengalaman, kira-kira saya yakin juga insya Allah bisa dipakai di perusahaan ini. Baik, Saudara Yanto, mungkin bisa dijelaskan untuk closing statement mengapa perusahaan harus menerima Anda untuk bergabung bersama kami. Oke, mungkin untuk closing statement ya, Mister. Dengan pengalaman saya yang cukup banyak, saya juga sepertinya bisa ditempatkan dalam bidang editor, dan saya yakin saya mungkin bisa mengembangkan dan belajar lebih banyak di perusahaan ini. Jika saya pun mau ditempatkan di selain editor, mungkin saya juga bisa belajar, dan karena saya termasuk orang yang cukup bisa belajar dengan baik. Baik, Saudara Yanto, mungkin cukup sekian interview kita pada hari ini. Saya berterima kasih karena Anda sudah bersedia di interview pada hari ini. Mungkin ditunggu kabar baiknya ya. Selamat siang. Selamat siang. Mas? Mas Steven? Ya, Mas Yanto ya? Oh iya, gimana Mas hasilnya? Alhamdulillah Mas, saya lolos Mas. Mas Yanto gimana? Ya belum lolos ya Mas. Tapi kok Mas Steven bisa lolos tuh gimana nih? Biarin nak ngobrolnya. Kita kantin aja yuk. Aku traktir. Boleh Mas? Ya. Mas Yanto, minum dulu Mas. Ya, makasih Mas Steven traktirannya. Malah jadi gak enak. Santai aja Mas. Gimana ya Mas? Tadi saya setelah melihat hasil keputusan hasil wawancara, saya masih agak kecewa Mas. Kenapa saya bisa nggak keterima ya? Padahal setiap malam tuh saya udah belajar wawancara jauh-jauh hari, gimana ngomongnya sama atasan, sama HRD itu. Tapi kenapa masih nggak bisa diterima ya Mas? Apalagi saya dulu waktu kuliah mempunyai CV banyak juga, pengalaman kerja saya juga nggak sedikit. Tapi kenapa ya Mas? Nah, menurut Mas Yanto, pas wawancara kemarin tuh gimana dari Mas Yantonya? Kalau waktu wawancara kemarin sih, ya emang saya akui saya agak nervous sih Mas. Soalnya juga ini kan juga pertama kali saya mendaftarkan lowongan kerja. Jadi kayak baru benar-benar pertama, dan itu saya juga ikut Mas. Kadang ngomong sama HRD-nya. Pas wawancara kemarin, itu Mas Yanto udah kayak menunjukkan skillnya Mas Yanto ke HRD-nya atau belum? Nah itu Mas, saya kan tadi mempunyai CV banyak, pengalaman juga sepertinya saya nggak dikit-dikit amat. Tapi saya kembali ingat Mas sama omongan Ibu. Tadi saya kan sebelum pamit Ibu ngomong,
Tapi nanti kalau di depan bos nanti jangan sombong ya, jangan geleleng, harus tetap merendah. Jadi itu mas, saya tadi sebenarnya mau punya skill, tapi saya menyebutkannya tadi juga nggak enak ke atasan, nanti dikira saya sombong. Oh, jadi gini mas, sebenarnya omongannya orang tua Mas Yanto ini udah betul, cuma caranya Mas Yanto menerapkannya ini kurang tepat mas. Sopan santun, tidak menyombongkan diri itu bagus, cuma pas kita masuk di dunia kerja nih, apalagi pas kemarin mau melamar kerja, pas wawancara itu bukan berarti Mas Yanto tuh nggak mau menunjukkan skillnya Mas Yanto, cuma Mas Yanto tuh harus pede aja supaya orang perusahaan tuh tahu apa kemampuan yang dimiliki Mas Yanto gitu. Ya juga sih mas, dipikir-pikir, tapi emang di dunia kerja seperti itu ya mas? Iya emang seperti itu mas, emang kita harus menunjukkan skill kemampuan kita, bukan berarti menyombongkan mas, itu bentuk kerjasama kita gitu. Saya kira itu kayak bentuknya nanti dikira HRD-nya mengira saya sombong atau gimana. Jadi saya tadi juga waktu ditanyain kemampuan kelebihan saya jawabnya gitu mas. Terus waktu saya ditanyain mau ditempatkan gimana, saya jawab semuanya aja bisa mas. Soalnya saya kira saya juga emang bisa semuanya mas, tapi emang saya ahlinya dalam bidang editing. Oh harusnya Mas Yanto pas wawancara tadi itu menyebutkan aja kemampuannya dan keinginannya Mas Yanto tuh bagian apa gitu. Pede aja mas, bukan berarti tuh sombong, pede. Oke? Oh ya udah mas, tapi sepertinya kalaupun mau mendaftar lagi, saya kayaknya harus banyak belajar deh sama Mas Stephen. Soalnya saya juga masih kurang banyak pengalaman mas kalau wawancara sama HRD atau atasan-atasan seperti itu. Terus rencananya Mas Yanto mau melamar kerja kapan mas? Nah, kemungkinan sih kayaknya tahun depan sih mas. Soalnya juga saya masih agak takut mas dengan kejadian seperti ini. Saya mungkin masih bisa belajar PD dan mungkin saya lebih mengetahui kemampuan saya di mana. Kalau mas dicoba-coba aja itu bisa buat pelajaran juga, buat pengalaman. Jadi kan tahu kesalahannya Mas Yanto itu bagian apa, buat perbaikan kedepannya gitu aja mas. Ya juga sih mas, emang ajaran orang tua saya tuh emang penting, tapi mungkin saya yang lebih tidak bisa menempatkan gimana maksud dari orang tua saya tuh ya mas. Kuncinya tuh pede aja mas, kalau kita punya skill tunjukkan aja ke HRD, nanti gimana mereka tahu mas kalau kita punya skill, kalau kita nggak menyebutkan gitu mas, pede aja. Ya juga sih mas, tapi selamat ya mas sudah keterima. Ya Tuh tahu mas ya. Sabar ya mas. Ya nggak apa-apa, mungkin saya bisa nyoba tahun besok lagi mas. Oh iya, semangat ya mas ya. Kalau perlu apa-apa bisa kontak saya aja mas. Oh iya boleh mas, nanti saya mungkin akan belajar lebih banyak sama Mas Stephen. Iya. Oke mas, kalau gitu aku mau ngelengkapin berkas dulu nih, soalnya udah ditunggu buat kelengkapannya. Iya. Saya duluan nih mas. Monggo mas. Semangat ya mas. Hati-hati ya mas.